Halo sobat football lovers, kembali lagi di channel Bal News. Baiklah, kali ini Bal News akan membahas berita mengenai timnas Indonesia pada hari ini part yang ketiga. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya jika kalian yang belum subscribe channel ini bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita menuju ke berita pertama. AFF berani coret Vietnam dan juga Thailand dari Piala AFF. Jangan sampai kejadian 1998 terulang terus. Jika timnas Vietnam dan timnas Thailand terbukti melakukan praktik sepak bola gajah, beranikah Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF mencoret keduanya dari Piala AFF 2022? Jangan sampai gara-gara AFF tidak tegas memberi hukuman, kejadian seperti ini berulang terus-menerus. Sebelumnya, praktek sepak bola gajah yang fenomenal di kawasan Asia Tenggara tercipta pada tahun 98, tepatnya di ajang Piala AFF. Saat itu timnas Indonesia dan Thailand yang memenangkan dua laga awal grup A Piala AFF tahun 98 bersua di laga pamungkas. Uniknya kedua tim sama-sama enggan memenangkan pertandingan, sebab jika memenangkan laga, tim pemenang bakal bertemu tuan rumah Vietnam di semifinal Piala AFF 98. Saat itu di luar dugaan Vietnam hanya finish sebagai runner-up. Hingga waktu normal hampir habis, skor timnas Indonesia versus Thailand sama kuat 2-2. Jika skor ini bertahan hingga habis, timnas Indonesia bakal finish sebagai juara grup. Mengingat mereka unggul selisih gol atas Thailand, namun keputusan luar biasa diambil bek timnas Indonesia, Mursyid Effendi. Ia memilih sengaja menceploskan bola ke gawang sendiri tepatnya di menit 90, sehingga timnas Indonesia kalah 2-3 dari Thailand. Saat itu pencinta sepak bola Vietnam melayangkan protes. Mereka meminta kepada AFC dan AFF untuk mencoret timnas Indonesia dan Thailand dari semifinal Piala AFF 98. Namun protes itu tidak digubris AFF dan AFC. Timnas Indonesia dan Thailand tetap tampil di semifinal Piala AFF 98. Hanya saja, bak terkena karma, keduanya sama-sama tumbang di semifinal. Thailand dihajar Vietnam 0-3, sedangkan timnas tumbang 1-2 dari Singapura. Setelah turnamen rampung, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA melakukan penyelidikan. Hasilnya, Mursyid Effendi dilarang bermain sepak bola di pentas internasional. Sedangkan timnas Indonesia dan Thailand sama-sama dihukum denda sebesar 40.000 US dollar atau kini setara 599 juta. Singkat kata, AFF tak berani mencoret timnas Indonesia dan Thailand dari Piala AFF tahun 98. Sekarang yang jadi pertanyaan, beranikah AFF melakukan langkah tegas dengan mencoret timnas Thailand dan Vietnam jika terbukti melakukan praktik sepak bola gajah? Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan juga sudah siap melayangkan protes. Jika dalam analisis yang dilakukan PSSI hari ini terindikasi ada sepak bola gajah di laga Vietnam versus Thailand, PSSI akan melayangkan protes kepada AFF. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, PSSI mengatakan Piala AFF 19 2022 pakai head to head sejak awal, bukan ganti dadakan. Timnas Indonesia secara menyakitkan gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Indonesia tersingkir meski di laga terakhir berhasil menang 5-1 atas Myanmar. Kemenangan besar Indonesia terasa sia-sia karena di laga lainnya yang digelar bersamaan, Thailand dan Vietnam bermain imbang 1-1. Thailand dan Vietnam yang lolos ke semifinal karena unggul head-to-head dengan Indonesia. Perolehan poin Vietnam, Thailand, dan Indonesia di klasemen akhir grup A sebenarnya sama, yaitu 11 poin, namun Vietnam yang jadi juara grup disusul Thailand di urutan 2 dan Indonesia finish ketiga. Penentuan tim yang lolos dilakukan menggunakan sistem head-to-head karena rekor pertemuan ketiga tim sama-sama imbang, maka Vietnam dan Thailand yang lolos berkat head-to-head goal. Pasalnya pada laga pamungkas mereka bermain imbang 1-1, sedangkan Indonesia hanya imbang 0-0 saat bertemu Vietnam dan Thailand. Tersingkirnya timnas Indonesia membuat supporter Garuda Nusantara meradang mengingat di klasemen grup A Indonesia unggul selisih gol. Bahkan selisih gol keseluruhan Indonesia sangat jomplang dibandingkan Thailand dan Vietnam. Indonesia plus 15 sedangkan Vietnam plus 9, Thailand hanya plus 6. Sayangnya sesuai aturan yang diberlakukan AFF pada turnamen ini yang menentukan adalah head to head. Persoalan penggunaan format selisih gol atau head to head juga jadi polemik di media sosial. Beredar isu AFF mengubah aturan di tengah jalan sehingga menguntungkan Vietnam dan merugikan Indonesia. Akibatnya media sosial AFF tergeraduk wartanet. Setelah dikonfirmasi ke PSSI, aturan penggunaan format head to head sebenarnya sudah diputuskan dari awal alias sebelum Piala AFF.
Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Gagal lolos semifinal Piala AFF U19, bek timnas Indonesia Ferrari meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Timnas Indonesia bernasib tragis di turnamen Piala AFF. Bertindak sebagai tuan rumah, timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal, meski memiliki jumlah poin yang sama dengan Vietnam dan Thailand. Hasil ini membuat timnas Indonesia menjadi juru kunci dalam klasemen kecil tersebut. Sementara itu, Vietnam dan Thailand berstatus juara grup dan runner-up grup. Menyikapi hasil ini, bek timnas Indonesia Muhammad Ferrari meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Dia mengaku bahwa skuad berjuluk Garuda Nusantara itu tidak dihinggapi keberuntungan. Alhamdulillah, puji syukur ini hasil yang bagus dan saya perwakilan dari pemain ingin minta maaf untuk masyarakat. Hasil bagus tapi gagal bawa tim lolos, ujar Ferrari. Diri saya dan dari sendiri menyesali pasti ada. Kami sudah main baik, hasil ini kurang beruntung, apalagi melihat dari skor yang tercipta, ungkapnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Kata pelatih Vietnam soal laga melawan Thailand di Piala AFF semalam, saya tidak puas, para pemain gugup. Laga antara Vietnam versus Thailand dalam laga pamungkas fase grup A Piala AFF menjadi sorotan. Pasalnya kedua tim dituding sengaja bermain tidak serius agar laga berakhir dengan skor imbang 1-1 sehingga Indonesia tidak lolos dari fase grup. Vietnam bermain imbang melawan Thailand dengan skor 1-1. Thailand mencetak gol lebih dulu pada menit ke-71 melalui Craig Von Abram, sementara Vietnam membalas gol melalui Quat Van Quang pada menit ke-76. Netizen di media sosial juga menyoroti perilaku kedua tim yang tampak hanya mengulur waktu jelang beberapa menit pertandingan berakhir. Dalam salah satu ciutan akun Twitter fanbase sepak bola, Van Daum ID menyoroti permainan Vietnam dan Thailand yang seperti tak niat main. Dari unggahan tersebut, banyak netizen mencibir permainan Vietnam dan Thailand yang dianggap sengaja membuat skor 1-1. Menanggapi riuhnya tudingan yang ditunjukkan kepadanya, pelatih timnas Vietnam Dinh Dinh Nam pun memberikan tanggapan setelah anak asuhnya bermain imbang melawan Thailand. Dinh Dinh Nam berdalih jika para pemainnya gugup dan mentalitas para siswanya kurang bagus saat bermain imbang 1-1 melawan Thailand tadi malam. Kedepannya, pelatih Dinh Dinh Nam akan meningkatkan kecepatan anak asuhnya serta membangun mentalitas yang lebih stabil. Pelatih Vietnam yakin mentalitas timnya akan berubah menjadi lebih baik di fase semifinal nanti. Pihak Vietnam pun akan menunggu hasil pertandingan grup B. Selain itu, tim pelatih Vietnam mengaku akan memantau laga antara laga Laos melawan Malaysia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai tanggapan dari pelatih asal Vietnam tersebut? Apakah dia hanya ingin menutupi bahwasannya dia betul-betul mempermainkan match fixing seperti itu? Silahkan tulis di kolom komentar.